Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Geografi kelas 12 dengan materi interaksi spasial desa dan kota. Kali ini kita akan ada sub materi baru, yaitu ciri spasial kota. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Sebelumnya, video ini saya susun dengan menggunakan beberapa sumber terkait, yaitu Canva, Google Earth, video dari YouTube, dan beberapa objek dari Google. Baik, untuk mengawali pembahasan materi ini, terlebih pertamanya ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mendengar istilah kota? Menurut kalian, suatu kawasan dapat disebut kota itu syaratnya apa saja sih? Tulis saja di buku tulis kalian, kemudian sampaikan di depan kelas atau dari bangku masing-masing. Nah, yang selanjutnya kita recall materi lagi, masih sama dengan materi yang kemarin. Masih ingat dengan aspek geografi? Itu adalah sebuah materi yang kita pelajari di kelas 10 dulu. Jadi, aspek geografi itu ada dua, ada aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek non-fisik juga disebut sebagai aspek sosial. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Aspek non-fisik atau aspek sosial itu berkaitan dengan segala macam aktivitas manusia. Sedangkan aspek fisik adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Tidak hanya benda, hewan, tumbuhan juga dihitung sebagai aspek fisik. Sehingga klasifikasinya untuk aspek fisik ada biotik, abiotik, dan topografi. Sedangkan aspek sosial ada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Untuk lebih memantapkan pandangan kalian terkait aspek fisik dan aspek non-fisik pada materi ini, mari kita simak video berikut. Dari video yang kalian simak, selanjutnya kita akan mereview video dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian kota menurut pendapatmu dan hasil pengamatan terhadap video. Yang kedua, jika desa memiliki ciri fisik dan sosial, maka kota juga punya ciri fisik dan sosial. Berdasarkan apa yang kamu pahami, sebutkan ciri fisik dan sosial kota. Oke, selanjutnya pembahasan materi ciri fisik dan sosial kota. Ciri fisik dan sosial kota yang saya sampaikan di sini ini adalah hanya sebagian dari ciri fisik dan sosial yang sebenarnya. Sebenarnya masih jauh lebih luas ciri fisik dan sosial jika kalian amati di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Untuk ciri fisik, kota didominasi oleh bangunan, tersedia fasilitas umum yang lengkap, kemudian mainland rasio tinggi, itu berbalikan dengan ciri fisik desa di mana mainland rasionya rendah. Kalau di desa mainland rasio rendah maksudnya dalam satu petak tanah, anggap saja 1 km, itu penduduknya mungkin hanya berjumlah puluhan hingga ratusan saja. Jika di kota, dalam setiap kota 1 km petak tanahnya, itu biasanya dihuni oleh ribuan hingga puluhan ribu manusia. Itu yang disebut dengan mainland rasio tinggi. Selanjutnya adalah ciri sosial. Pekerjaan didominasi sektor industri dan jasa. Kemudian masyarakat bersifat heterogen, sistem kekerabatan patembayan, cara berpikir yang rasional. Maksud dari pekerjaan didominasi sektor industri dan jasa itu adalah berbalikan dengan ciri sosial yang ada di desa, di mana di desa lebih cenderung ke sektor agraris. Kemudian misalkan di sini ada istilah-istilah seperti patembayan, itu berbalikan dengan sistem kekerabatan di desa, yaitu paguyuban. Nah, selanjutnya tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Jika pandangan kalian kota itu adalah seperti Jakarta, Surabaya, atau manapun juga yang seperti kota-kota besar, itu adalah jawaban yang benar. Namun jika misalkan kalian menganggap bahwasanya kota kecil di lingkungan kalian itu adalah sebuah kota, itu juga betul. Nah,
karena setiap kota itu memiliki fase perkembangannya masing-masing. Nah, menurut Lewis Mumford, tahap perkembangan kota ada 6. Ada eopolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Eopolis ini saya contohkan di lingkungan Kabupaten Banyuwangi, yaitu Sempu. Disebut eopolis ketika suatu kota itu masih didominasi sektor agraris. Kemudian beranjak ke tahap polis. Saya contohkan adalah Genteng. Tahap polis mengemukakan suatu kota itu mulai bermunculan bidang-bidang jasa untuk melengkapi fasilitas kotanya. Selanjutnya tahapnya adalah metropolis, di mana kepadatan sudah mulai tinggi, kemudian berkembangnya sektor industri dengan sangat pesat, dan semakin hilangnya sektor pertanian atau agraris. Sedangkan yang selanjutnya megapolis atau Jakarta itu bisa dianggap sebagai gabungan dari beberapa kota metropolis. Mohon maaf, agak belepotan. Nah, pernah dengar istilah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi? Nah, itu adalah suatu gabungan dari kota-kota besar. Nah, kita bisa menganggap Jabodetabek itu adalah kawasan megapolis. Yang selanjutnya, tiranopolis. Itu seperti kota-kota di Zimbabwe, mohon maaf. Nah, ciri khasnya tiranopolis itu ketika suatu kota sudah mengalami degradasi. Jadi, pada tahap eopolis, polis, metropolis, dan megapolis, kota itu berkembang dengan pesat, baik dari segi masyarakatnya maupun ekonominya. Tetapi dengan berbagai macam kepadatan yang terjadi, suatu kota pasti mengalami penurunan jika tidak ada perencanaan yang matang untuk kota tersebut. Nah, resikonya akan menjadi seperti kota-kota di Zimbabwe, di mana krisis ekonomi berlangsung sangat parah. Jika kalian mengamati bukan video, tetapi gambar pada slide ini, itu ada orang membawa tumpukan uang di dalam akro. Nah, bukan berarti mereka itu banyak uang seperti di Indonesia, misalkan banyak uang 100 ribuan seperti itu bisa kayak mendadak, tetapi di sana kurs mata uangnya itu sangat anjlok. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi rupiah, kita masih patut bersyukur. Nah, tahap selanjutnya, jika misalkan dibiarkan kota itu kondisinya terus mengalami degradasi, maka akan menjadi kota nekropolis. Itu contohnya di Marina City, itu di kota di Batam. Nah, nekropolis itu disebut sebagai kota mati, kota yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Nah, Marina City dulunya itu dianggap sebagai Las Vegasnya Indonesia, di mana perputaran uang sangat cepat karena adanya perjudian dan lain sebagainya. Nah, ketika perjudian diilegalkan di Indonesia, maka Marina City ditinggalkan oleh penduduknya karena mata pencaharian di sana kebanyakan adalah dalam sektor perjudian. Selanjutnya, untuk memantapkan pandangan kalian terkait kota dan permasalahannya, silakan simak video berikut. Menjadi kota dengan peringkat ke-29 termacet di dunia pada tahun 2023. Lantas, apakah Jakarta dapat berbenah hingga terbebas dari kemacetan? Lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia, TomTom International BV, menempatkan indeks kemacetan Jakarta menjadi peringkat 29 pada tahun 2023 dari 389 kota di dunia. Dengan peringkat saat ini, rata-rata waktu tempuh untuk perjalanan per 10 km di Jakarta ditempuh dengan waktu 22 menit 40 detik. Salah satu hal yang membuat peringkat kemacetan di Jakarta meningkat adalah jumlah kendaraan yang terus naik di Jakarta setiap tahun. Berdasarkan data yang didapatkan dari Korlantas Polri, pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang meliputi mobil, motor, truk, dan bus adalah sebesar 24.266.996 unit. Lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 25.263.077 unit. Dan pada tahun 2022, jumlah kendaraan meningkat kembali hingga mencapai 26.370.535 unit. Wah, sangat lumayan parah, Mas. Bisa juga karena banyak kendaraan, karena sudah karena sekarang kan jalan ibaratnya saking banyaknya kendaraan, motor segala macam, jadi akibatnya menumpuk kan begitu. Untuk transportasi umum sebenarnya bagus, cuma
Ya itulah karena keadaan udah ada mobil jadi bingung mas saya. Menurut saya sih normal-normal aja ya Pak, soalnya kan ya tiap hari kegini terus gitu lah motor. Alasannya apa, Mbak? Iya karena kan motor ya jadi nggak terlalu rasa macetnya gitu Bapak, kecuali mobil mungkin. Tapi karena saya pakai motor jadinya menurut saya normal-normal aja sih macetnya di Jakarta. Sejumlah upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta pun telah dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kontraflow di jalan tol, penambahan armada transportasi umum, membangun jalan layang atau underpass, dan lain sebagainya. Namun hal ini belum mampu menekan angka kemacetan di Jakarta. Kemacetan ini tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Mungkin jalan berbayar langsung diterapkan, parkir juga harus mahal misalnya, ganjil genap juga harus efektif, penegakan hukum lalu lintas di jalanan juga harus berdiri. Jadi tidak bisa satu-satu. Menurut saya memang solusi kemacetan itu seperti di Jakarta harus komprehensif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan pada tahun 2030 nanti 60% masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai dari tahun ke tahun. Reza Siregar, Baramaestro, Jakarta. Nah, selanjutnya review video berita. Ini adalah soal bagian ketiga. Soal pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Yang selanjutnya, apa resiko yang muncul jika kondisi tersebut dibiarkan terus terjadi? Silahkan tulis di buku geografi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya submateri terakhir yang saya sampaikan pada video kali ini, yaitu teori struktur keruangan kota. Nah, ini adalah sebuah teori. Ingat, ini teori bukan hukum. Jadi namanya teori bisa tepat, bisa ada melesetnya, tetapi kebanyakan sudah betul karena sudah dibuktikan dengan berbagai macam penelitian. Nah, teori struktur keruangan kota itu ada 3 yang harus kita pahami pada materi geografi, yaitu konsentris, sektoral, dan inti berganda. Kalau kita melihat teori konsentris itu dia berkembangnya mulai dari satu titik pusat, namanya Central Business District atau pusat kegiatan, kemudian menyebar ke semua arah sehingga terbentuk pola melingkar seperti pada ilustrasi tersebut. Selanjutnya, teori sektoral. Ini kurang lebih sebenarnya awal mulanya sama seperti teori konsentris, yaitu munculnya suatu pusat pertumbuhan atau CBD di bagian tengah-tengah. Namun, perbedaannya di teori sektoral itu dipengaruhi oleh suatu fasilitas yang sifatnya dominan, sehingga ada pola memanjang, berbeda dengan konsentris yang melingkari pusat kota atau CBD kemudian menyebar ke semua arah. Kalau teori sektoral itu ada pengaruh dari suatu fasilitas yang dominan. Anggap saja misalkan ada jalan raya atau jalan protokol yang dominan di sana fasilitasnya, maka perkembangannya mengikuti jalan protokol sehingga pola perkembangannya seperti pada ilustrasi. Selanjutnya teori inti berganda, di mana terdapat berbagai macam pusat pertumbuhan di tempat-tempat yang tidak hanya pada tengah kota saja. Nah, ini bisa muncul ketika sumber daya alamnya tersebar tidak merata, kemudian juga munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang sifatnya dominan, sehingga muncul beberapa pusat pertumbuhan, tidak hanya pada CBD atau Central Business District saja. Nah, untuk tugas terakhir, menggambar struktur keruangan kota. Gambarlah 3 teori struktur keruangan kota, kemudian sebutkan contoh kota yang sesuai dengan teori struktur keruangan kota. Jadi misalkan kalian coba lihat di Google Earth, misalkan Jakarta itu cocoknya pada teori sektoral kah, atau konsentrik, atau inti berganda, dan kota-kota yang lain juga. Kalian cari contohnya saja dan mengamatinya via Google Earth juga masih bisa. Nah, selanjutnya ada rekap tugasnya pada video kali ini. Jadi ada 4 tugas, semuanya harap dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing atau di buku geografi masing-masing. Kurang lebihnya cukup sekian untuk video geografi pada submateri ciri spasial kota. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.